Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Wijaya Trading kelas online pada malam hari ini. Yang tadi malam sudah membahas panjang lebar mengenai manajemen risiko dan manajemen lot. Ya, teman-teman yang belum sempat bergabung, nanti bisa saya kasihkan link video dan soft copy-nya sehingga teman-teman bisa mengingat lagi, bisa belajar banyak lagi, karena inti dari bisnis trading ini di salah satunya manajemen resiko dan manajemen lot itu. Ya, saya tidak perlu mengulas panjang lebar mengenai manajemen risiko dan manajemen lot karena sudah kita bahas panjang sekali. Pada malam hari ini kita akan membahas teknikalnya. Sebelum masuk ke materi, mohon maaf Mas Edi, diklik lagi yang audionya tadi Mas, biar nanti tidak ada noise masuk ke kelas. Ya, terima kasih Mas Edi. Oke, saya lanjutkan. Ya, materi pada malam hari ini akan fokus pada teknikal. Kalau tadi malam sudah dibahas manajemen resikonya, maka hari ini adalah inti dari pembelajaran bisnis trading itu. Kenapa pada kelas pada kesempatan sesi ini manajemen risiko saya taruh di depan? Karena banyak sekali teman-teman bermasalah dan kendala yang selalu dihadapi di manajemen risiko. Bisa masuk dengan profit tetapi tidak tahu keluarnya, kapan keluarnya, sehingga dibiarkan lama, dibiarkan dengan harapan masih menunggu tambahan profitnya, tetapi tidak begitu lama berbalik marketnya, sehingga dari awalnya untung menjadi rugi, dan ruginya makin lama makin panjang. Makin lama makin panjang, tidak segera diambil tindakan, malah dipendelengi, malah didiamkan saja, sehingga sudah terlalu panjang floatingnya. Ya, teman-teman perlu ketahui, ketika kita transaksi, ketika kita sudah melakukan open posisi dan floatingnya cukup panjang, maka nomor satu yang kita dahulukan adalah manajemen risiko dan segera dievaluasi analisa kita. Ya, jangan sampai berlarut-larut. Ya, sangat dieman, tidak segera di cut loss, tidak segera diatasi, tetapi makin lama makin membengkak, sehingga sudah panjang floatingnya, minusnya sudah banyak, mau dilepas ya sangat dieman, mau dipakai transaksi tidak bisa, mau menunggu berbahaya karena sudah terlanjur panjang floatingnya. Karena itu ya silahkan dibaca lagi yang tadi malam, bagaimana menghitung dari lot, bagaimana menghitung resiko. Itu harus betul-betul di luar kepala semua teman-teman semuanya. Itu bagian dari konsep trading plan. Jadi trading yang sudah direncanakan sebelumnya. Sebelum masuk ke market, harus ada di dalam kepala kita rencana yang sudah matang. Seperti apa rencananya? Yang pertama, saya nanti menggunakan lot berapa, kemudian ketahanan saya berapa, ketika nanti floating itu saya di angka berapa pips kira-kira pertahanan kita ketika marketnya berbalik arah. Kemudian ketika plus dan marketnya tidak bergerak, apa yang harus kita lakukan? Itu namanya trading plan. Jadi trading yang sudah direncanakan sebelumnya, sudah disimulasikan dalam benak kita, sehingga ketika market bergerak
sudah siap semuanya. Ya, mungkin saya beberapa kali mencontohkan ke teman-teman, saya juga pas open posisi, ya ketika marketnya berbalik, apa yang saya lakukan? Saya terkadang menggunakan pending order. Yang penting ketika kita open posisi punya dasar yang kuat, ya sehingga dasar itu yang kita jadikan pedoman untuk sampai betul-betul harus keluar dengan profit. Kalaupun nanti berbalik, apa yang harus kita kerjakan? Harus ada rencana di sana, ya. Sehingga ketika saya masuk kemudian berbalik, ya saya bisa mengcover, melakukan recovery, menyelamatkan yang minus itu, sehingga walaupun minus tetapi bisa di cover yang lain. Ya, itu namanya sistem recovery. Jadi strategi itu nanti teman-teman bisa lakukan uji coba dengan berbagai macam cara, yang penting cocok buat teman-teman semuanya. Baik, itu pengawal, itu adalah pengantar dari materi yang akan saya sampaikan. Berikutnya kita akan membaca teknikal, ya. Teknikal yang teorinya nanti teman-teman silahkan baca materinya. Saya tidak akan mengupas satu persatu pola candle, chart pattern dan lain-lain. Ya, karena itu akan memperlambat pembelajaran kita, akan membuang waktu yang cukup panjang. Teman-teman cukup nanti mempelajari soft copy yang kita berikan, kemudian dibaca, difahami, kalau tidak jelas ditanyakan, karena sudah ada penjelasan di sana. Di sini saya akan memberikan teknik saja secara cepat. Jadi tidak perlu berbelit-belit, harus berkutat pada satu analisa, harus berpikir pada satu pola tertentu, tetapi saya akan memberikan teknik yang lebih simple, tetapi harus betul-betul menguasai dasarnya. Dasarnya apa? Ya pola candle, kemudian chart pattern, itu ada semua, sudah kita kasihkan. Nanti teorinya bisa dibaca lagi. Saya tidak bahas yang teknik pola candlenya. Saya akan coba untuk langsung ke inti. Jadi seperti apa sih sebenarnya analisa yang paling gampang itu, yang paling mudah diingat dan paling bisa dicerna oleh logika. Ya, tidak perlu tumpuan buku yang harus kita baca, tidak perlu harus berbagai halaman yang harus kita habiskan untuk mempelajari, tetapi cukup beberapa lembar saja, nanti hanya butuh beberapa menit untuk bisa menemukan arah. Saya memberikan judul membaca arah market dalam 2 menit, bahkan tidak sampai 2 menit, ya. Tetapi teman-teman nanti coba perhatikan satu persatu, kelihatannya sepele tetapi di dalamnya nanti perlu pengkajian, ya. Ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya, minta, Pak, berikan saya pola candle yang sangat akurat yang bisa saya pakai sehingga saya mudah. Pertanyaan ini bagi saya menggelitik juga. Saya perlu sampaikan dan tekankan ke teman-teman semuanya. Tidak ada satu indikator pun, tidak ada satu pola pun yang sangat akurat. Sekali lagi, tidak ada satu pun yang sangat akurat. Karena itu merupakan satu struktur yang utuh, satu bangunan yang sangat berkaitan, tidak bisa satu berdiri. Ya, pelajari semuanya dari buku manapun, pelajari. Tidak ada satupun yang bisa memberikan sinyal yang akurat. Baik itu pola candle, chart pattern, indikator, bahkan robot sehebat apapun. Tidak ada satupun. Karena market itu adalah psikologi, pergerakan permintaan dan penawaran yang dilakukan secara dinamis, selalu berkembang seiring waktu. Ya, karena itu saya sampaikan teman-teman belajarlah secara bertahap juga, mengikuti. Jadi mengikuti iramanya, tidak bisa langsung dijujuk satu, tidak bisa langsung diambil satu titik, oh ini yang paling enak.
pakai bullish engulfing. Oh, ini paling enak pakai doji. Tidak bisa. Kalau tidak percaya, praktekkan ketika ada doji berbalik ke bawah, belum tentu turun, tapi bisa malah mencelat ke atas. Ya, karena itu sekali lagi saya tekankan, untuk bisa membaca arah market membutuhkan satu struktur yang utuh. Artinya satu rangkaian yang harus saling menguatkan. Ya, karena itu saya memberikan teknik supaya lebih sederhana, supaya lebih cepat, dalam hitungan menit harus ketemu. Karena ketika market bergerak cepat, maka kita belajarlah untuk berpikir yang cepat. Kondisi marketnya seperti apa, langsung dievaluasi. Ketika market tidak bersahabat, dievaluasi dengan segera. Habis itu ambil tindakan lagi. Ya. Mungkin saya sering berikan contoh juga seperti itu. Jadi ketika market berbalik, saya langsung melakukan tindakan settlement atau recovery, sehingga saya tetap bisa meminimalkan kerugian. Walaupun terkadang juga keluar dengan minus, tetapi minimal kerugian kita kecil, ya, daripada rugi yang panjang. Ya, karena bisnis seperti itu. Yang penting nanti ada peluang lagi, masuk lagi, gunakan semaksimal mungkin. Baik, itu pengantar lagi. Saya akan coba membaca arah market dalam 2 menit. Yang pertama, diingat-ingat. Yang pertama baca. Yang kedua perhatikan. Yang keempat bandingkan. Yang ketiga bandingkan. Yang keempat yakinkan. Diingat-ingat, yang pertama baca, perhatikan, bandingkan, yakinkan. Baca, nomor 1 baca. Jadi 4 ini nanti kita akan kupas satu-satu. Baca, seperti apa yang kita baca. Ya. Yang kita baca tentu adalah fundamental. Ya. Yang kita baca tentu fundamental. Mas Surawan, mohon maaf Mas, audionya bisa di mute dulu Mas. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjut. Yang pertama tadi baca. Apa yang kita baca? Fundamental. Yang pertama kita baca adalah fundamental. Hari ini apa yang terjadi? Buka di forexfactory.com. Jadi ketika kita masuk di berita, teman-teman bisa buka di www.forexfactory.com. Dilihat di sana, adakah berita yang besar, adakah berita yang berdampak besar di sana. Lingkari, catat jam berapa. Sehingga ketika kita mendekati jam-jam rilis itu, pastikan steril, tidak punya dagangan, tidak punya transaksi kita. Ya, boleh masuk di menit-menit terakhir atau sesudahnya. Ya, jangan sampai punya PR lama, punya dagangan lama ketika di sana ada berita yang besar, karena berita besar ini pengaruhnya luar biasa. Dia akan bisa mengguncang yang luar biasa pada saat itu. Nah, ketika kita punya PR, sudah punya transaksi, sementara fundamental itu tidak bersahabat atau berlawanan dengan transaksi kita, maka bisa berbahaya. Kalau pertahanannya tidak kuat, bisa-bisa tambah parah. Walaupun fundamental ini tidak bisa merubah tren besar, tetapi fundamental ini bisa menggerakkan pasar yang lumayan besar, yang cukup besar dan berbahaya ketika pertahanan kita tidak kuat. Ya, itu yang pertama. Selalu nomor 1 baca fundamental. Jam berapa ada berita yang berdampak besar, dilingkari, dicatat. Yang kedua adalah perhatikan. Yang kita perhatikan adalah
tren. Yang kita perhatikan adalah tren. Oke, saya akan coba untuk mempraktekkan biar teman-teman juga bisa langsung belajar. Saya akan coba untuk membuka Forex Factory dulu atau fundamental dulu. Ya, teman-teman bisa klik www.forexfactory.com ya, seperti ini. Yang kita lakukan pertama adalah membaca kalender ekonomi dulu. Ya, seperti ini. Oke. Yang belum disetting pastikan di jamnya ini disetting dulu sesuai dengan lokasi kita. Ya, standarnya menggunakan GMT +7 atau Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ini standar. Nanti kalau di luar Jawa bisa menyesuaikan. Ya, silakan disesuaikan. Di ST-nya di off, time formatnya dibuat 24 jam biar tidak bingung antara PM dan AM-nya. Kemudian jangan lupa kalau sudah di save, kembali lagi ke kalender lagi. Kalau sudah, di sebelah kanan ini ada filter untuk menyaring, untuk menyeleksi mata uang apa yang menjadi prioritas kita. Ya, kita bisa pilih dulu high impact, expected impact atau dampak dari berita itu di sini. Ya, warna merah ini high impact, warna oranye adalah medium, warna kuning adalah low, warna putih adalah non economic. Ya, aktifkan yang dua, yang merah sama oranye saja. Kemudian event types-nya ini biarkan, currencies-nya ini kita pilih sesuai dengan mata uang yang kita prioritas, yang kita utamakan. Misalkan 4 euro, GBP, JPY dan USD. Kita bisa pilih di sini, apply. Nah, kalau sudah, kita lihat hari ini hari apa. Misalkan hari ini adalah hari Senin. Hari ini Selasa, ya. Hari ini Selasa. Hari Selasa, adakah berita yang besar di sana? Ya, yang jam 19.30 oranye, pengaruhnya tidak terlalu besar, tapi juga lumayan. Kalau yang warna oranye ini 7:30 sudah lewat, berarti jam 21 yang belum lewat. Di sana ada Fed Chair Powell testifies. Ini adalah pernyataan dari kepala federal. Jadi kepala banknya Amerika ini akan memberikan pernyataan, akan memberikan pidatonya. Nanti dampaknya seperti apa akan muncul di jam 21. Biasanya kalau tidak ada angkanya, ini munculnya biasanya 10-30 menit dampaknya. Nanti dampaknya akan tampak di MetaTrader. Ya, kalau yang ada angkanya ini bisa dibaca, nanti bisa dianalisa awalkan. Yang penting tahu dampak besarnya jam-jam berapa. Oke, kalau sudah tahu jelang 30 menit sebelum rilis berita, pastikan tidak punya transaksi sehingga aman. Ya, kembali lagi ke yang kedua tadi. Yang pertama baca fundamental, yang kedua adalah perhatikan tren. Ini yang kedua, perhatikan tren. Seperti apa perhatikan tren ini? Ya, kita bisa lihat di MetaTrader-nya. Coba kita masuk ke MetaTrader. Ya. Tren itu selalu
arahnya kelihatan, ada kecenderungan, itu namanya tren. Ada kecenderungan naik maupun turun. Biasanya ditandai dengan dua puncak dan dua lembah. Ya, dua puncak dan dua lembah itu tren. Seperti apa? Contoh ini. Ya, namanya tren itu minimal ditandai dua lembah, dua puncak. Ini satu, ini adalah puncaknya, dua puncak dan dua lembah. Ini lembah kedua. Kemudian berikutnya di sini adalah lembah tiga. Artinya puncaknya itu makin lama makin turun kalau dia tren turun. Demikian juga lembahnya. Lembahnya makin lama makin turun, bukan di atasnya. Kalau ada breakout bagaimana? Ya tidak dihitung. Tidak bisa kalau breakout dihitung. Ya, tren itu selalu minimal dua puncak, dua lembah. Berarti tren ini tren turun. Kalau kita tarik tren, ini adalah tren turun seperti ini. Artinya kita sudah tahu trennya turun. Berarti hati-hati nanti kalau melawan. Ini trennya tren turun. Ya, seperti ini gambarannya. Ini namanya tren turun. Belum ada breakout. Berikutnya seperti apa? Breakoutnya itu nanti harus menembus titik garis yang atas. Di atasnya nanti baru breakout. Breakout berarti ngikut lanjut naik. Kalau tidak ada bagaimana? Masih terus turun. Ya berusaha turun terus. Ya. Kemudian ketika nanti breakout, ya dia kelihatan. Kalau breakout itu kelihatan, hijau-hijaunya kelihatan. Ya, ini adalah tren. Membaca tren, jangan lupa tren. Tren itu tidak harus satu hari, bisa kumpulan berhari-hari. Kalau dari H1 jangan terus berfokus satu hari ini, tidak bisa. Ya, bisa beberapa hari juga bisa. Yang penting kelihatan arah kecenderungannya, condongannya kemana. Yaitu secara umum trennya. Berikutnya bandingkan candle sebelum. Ya, bandingkan candle sebelumnya. Ya, bandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Apa yang kita bandingkan nanti? Yang pertama adalah body candle, yang kedua adalah shadow atau rejeksi atau ekornya. Baru yang ketiga, yang keempat adalah yakinkan. Yakinkan ini artinya kuatkan dengan sinyal yang lain, kuatkan dengan data yang lain. Apa itu? Minimal harus punya 3 alasan untuk kita bisa open posisi. Ya, apa saja itu nanti 3 alasan itu? Ya, oke, kita lanjut dulu. Fundamental tadi sudah, perhatikan tren. Nah, memperhatikan tren ini apa yang diperhatikan trennya? Yang pertama yang diperhatikan tren nanti buka di time frame D1, jangan lupa daily. Ya, time frame D1 dulu. Lihat tren di D1. Karena D1 itu sangat akurat sekali ya dibandingkan dengan H4, H1 dan sebagainya, apalagi ke menit. Ya, saya selalu menggunakan D1 dan ini juga banyak dikerjakan trader-trader profesional baik jangka menengah, jangka panjang, semuanya daily, minimal daily yang dilihat dulu. D1 dilihat trennya bagaimana.
melihat tren bagaimana? Seperti tadi, membaca tren minimal 2 puncak, minimal 2 lembah. Ada 2 puncak dan 2 lembah, itu sudah tren. Kemudian berikutnya, setelah kita melihat tren secara umum, perhatikan masih di daily, masih di D1, perhatikan di sana adakah support resisten yang didekati atau ditembus bahkan. Kemudian lihat atau perhatikan 1 sampai 5 candle terakhir. Perhatikan 1 sampai 5 candle terakhir. Berikutnya perhatikan kekuatan candle N-1 ini adalah candle sebelumnya atau candle sebelum running hari ini. Kalau misalkan daily berarti yang candle kemarin. Kalau candle menggunakan time frame H1 berarti 1 jam sebelumnya. Saya mengistilahkan perhatikan kekuatan candle N-1 atau candle sebelum running, candle yang berjalan, berarti sebelumnya, 1 candle sebelumnya. Kemudian berikutnya, ini setelah 1 candle tadi perhatikan, ambil ring tertinggi 5 candle terakhir. Dari 5 candle terakhir itu ambil tertinggi, kemudian diukur berapa kekuatannya dari ujung ekor paling tinggi sampai paling rendah, diukur berapa. Untuk apa? Untuk mengetahui kekuatan harian. Minimal kita mengantongi kekuatan harian. Misalkan 1 hari di Euro USD misalkan 700 pergerakan, paling tinggi 700, ada yang 500 dan 600, paling tinggi 700, diambil dari 5 hari terakhir. Ya tentu ini nanti akan berbeda-beda pada tiap pasangan, ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung pasangan, karena tentu akan mempengaruhi dari pergerakan dan transaksi pasangan mata uang itu. Kalau di Euro USD misalkan pergerakan rata-rata 1000 misalnya, nanti kalau di GU, GBP USD beda lagi, mungkin bisa 1600, GC bisa 2000 misalnya. Kemudian beda lagi nanti kalau masuk di pasangan emas dan USD, tentu akan sangat jauh sekali. Ya karena itu pelajari karakter masing-masing mata uang, jangan biasakan menggunakan mata uang yang tidak kita kuasai, hanya mengandalkan indikator. Indikator itu kita tidak tahu asal usulnya. Ya kita hanya dijebak oleh indikator ini, ikut ini kita tidak tahu asal usulnya seperti apa. Ya tetapi ketika kita mempelajari pasangan-pasangan tertentu yang menjadi spesialis kita, tentu nanti akan lebih gampang kita mengikutinya. Karakternya kita paham, pergerakannya kita paham, minimal seperti ini, kalau guncangan seperti ini, lama-lama akan memahami. Ya mungkin bisa 3-4 pasangan boleh, tetapi kalau bisa fokus pada 1 pasangan itu akan jauh lebih menguasai. Ya setelah kita ngambil ring tertinggi dari 5 hari, ya untuk mengetahui kekuatan kita, kekuatan nanti modal kita berapa, kita gunakan lot berapa, nanti di sini akan kita tentukan, karena berbeda manajemen resikonya di USD, Euro USD dengan di emas sangat-sangat berbeda. Berikutnya kalau sudah selesai di time frame D1, kita buka di time frame H1. H1-nya seperti apa? Tentu
yang kita perhatikan yang pertama support resisten terdekat dulu. Ya, nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Perhatikan support dan resisten terdekat dulu. Ya, kemudian berikutnya perhatikan 1 sampai 5 candle terakhir, hampir sama dengan daily. Yang berikutnya perhatikan kekuatan candle N-1 sama. Jadi candle kalau H1 berarti candle 1 jam sebelumnya. Yang sekarang berjalan berarti candle sebelumnya. Ini adalah tahapan kita memperhatikan tren. Nanti pasti akan ketemu, arahnya pasti akan ketemu. Artinya ketemu itu apa? Ketemu peluangnya. Sehingga kita ketika masuk lebih banyak profitnya daripada kita ruginya. Karena tujuan kita menganalisa itu bukan menganalisa untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Ya, ketika kita baca, kita analisakan, kita kumpulkan datanya, oh ini berpeluang naik. Ya, kita naik berarti menurut saya ini naik, saya OP buy. Karena belum tentu orang lain nanti ini analisanya naik. Bisa saja nanti dia menunggu sampai turun, tergantung dia juga trading dengan metode apa, jangka panjang, jangka pendek, atau scalpingan. Kalau scalpingan ya malah payah lagi karena tiap saat bisa OP karena dia menggunakan time frame rendah, pergantian candle cepat sekali, harus mengumpulkan banyak transaksi karena close-nya, profitnya hanya mengambil 10 sampai 20 pip saja, kecil-kecil. Ya, satu hari bisa puluhan transaksi. Ya, bahkan bisa ratusan. Kemudian berikutnya setelah tadi kita perhatikan candle N-1 atau 1 jam sebelumnya, berikutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Yang ketiga, yakni bandingkan. Ya, setelah dibaca, perhatikan, bandingkan. Apa yang dibandingkan? Bodi penuh, berarti kekuatan marketnya besar. Ya, biasanya kalau bodi penuh panjang itu kalau ndak bank ya spekulan besar yang mempunyai kekuatan dana yang besar. Kalau sudah pengendali market yang besar-besar begitu keluar, maka hati-hati kalau kita mau melawan. Harus betul-betul punya banyak pertimbangan dan antisipasi. Karena melawan market yang besar artinya ya melawan kekuatan yang luar biasa. Taruhannya pasti nanti keseret kalau kita tidak pintar-pintar. Ya, kita bisa memanfaatkan pergerakan yang panjang itu dengan rejeksi atau koreksinya. Tetapi harus hati-hati, tetap perhatikan dan perhitungkan resikonya. Ya, bodi penuh artinya tadi kekuatan itu besar. Ya, kalau di pola candle berarti ada teori Marubozu atau red candle, green candle, yang berarti bisa penerusan. Kemudian yang kedua adalah bodi dan ekor sama panjang. Bodi dan ekor sama panjang. Ini artinya apa? Artinya sama-sama menekan. Kalau sama berarti imbang. Kalau imbang nanti apa? Pasti naik turun, ada kekuatan naik dan turun. Kita bisa manfaatkan itu nanti, naik turunnya itu. Ya. Berikutnya ekor panjang atau rejeksi. Nah, ekor panjang ini identik dengan penolakan, tetapi harus melihat berbagai macam aspek. Karena penolakan ini bisa berarti berbalik arah, bisa berarti penerusan. Ada pola yang terbentuk di sana nanti. Ada candle-candle yang terbentuk sebelumnya seperti apa, kita bandingkan di sana.
Jadi kalau ada ekor panjang membentuk satu doji atau pin bar, tidak menjamin itu akan berbalik arah. Sekali lagi harus dibandingkan lagi dengan candle-candle sebelumnya, seperti apa yang terjadi sebelumnya. Bisa saja ini adalah hammer yang berarti akan berbalik, bisa juga ini hanging man dan sebagainya. Ya. Tetapi secara logika ekor panjang mengindikasikan penolakan yang kuat sekali. Ya, tinggal menunggu konfirmasinya seperti apa nanti. Ya, karena itu saya tekankan jangan terpengaruh pada teori pola candle secara mentah. Karena pola candle tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya membutuhkan konstruksi yang lain untuk bisa menopang dan memperkuat. Baru nanti ketemu arahnya. Ya, ada yang sinis soalnya percaya dengan pola candle. Kalau percaya pola candle orang bisa cepat kaya. Ya memang, tetapi tidak pola candle yang utuh dan mentah itu. Pola candle yang terbentuk masih ada struktur-struktur yang lain yang menopang, yang memperkuatnya, sehingga betul-betul memberikan informasi yang akurat. Ya, itu perbandingan pola candle dengan bodi penuh, dengan bodi dan ekor sama, atau dengan ekor panjang. Ya, nanti tidak hafal pola candle pun dengan metode sederhana ini saya yakin bisa. Mencari support resisten pun tidak perlu dihitung dengan matematika yang jelimet, tidak usah. Tidak perlu pakai indikator pun tidak usah, sudah pakai logika saja. Berikutnya yang keempat adalah yakinkan. Ya, kalau sudah dibandingkan maka harus yakinkan. Dengan cara apa? Dengan 3 alasan yang bisa memperkuat. Apa alasan itu? Ya, bisa dari pola candle, bisa dari support resisten, bisa dari ring. Yang penting ada 3. Bisa jadi penolakan yang kuat di sana. Ya, ketika sudah menemukan 3 alasan yang kuat, maka di situ open posisi. Dan ini harus dilakukan dengan cepat kalau kita ingin betul-betul bisa profit dengan cepat. Ya, metode yang teman-teman gunakan bebas, silahkan pakai yang metode scalper, metode intraday atau swinger atau sniperan, terserah. Yang mana yang cocok, yang mana yang enak, yang mana yang pas untuk jenengan kerjakan semuanya sesuai dengan karakter panjenengan semuanya. Ya, kalau saya senang yang model-model sniperan. Saya dulu sudah bosen dan tuwuk dengan scalpingan, capek sekali dari pagi sampai malam dapatnya kurang maksimal karena kecil. Begitu nanti malam ada market yang berbalik, ruginya panjang, ruginya besar, sehingga yang kita kumpulkan panjang lama sekali dari pagi hilang seketika. Karena itu saya rubah dengan model yang lain, model intraday, tetapi tetap tidak cocok karena kita kekurangan modal. Modal kita adalah modal kaki 5 istilahnya, modal recehan. Bagi yang bermodal ratusan juta tidak masalah, ya. Tetapi yang modal-modal recehan, modal-modal kaki 5 harus betul-betul berpikir lebih cerdas, ya. Karena menggunakan modal kecil, bagaimana supaya tetap eksis, tetap bisa eksis, bisa bertahan, dan bisa kalau bisa berkembang terus. Karena itu saya menggunakan sistem yang namanya sniper. Apa itu sniper? Ya,
Sniper itu metode yang kita gunakan, yang kita buat, yang kita ciptakan, yang intinya adalah mempersiapkan diri, melatih keahlian, melatih keterampilan kita untuk membidik sasaran, untuk memantau pergerakan sampai ketemu yang namanya peluang itu, peluang yang betul-betul akurat dengan berbagai alasan yang kuat, sehingga ketika masuk artinya menggunakan pelurunya tidak boros-boros, satu peluru tas kena, ya, satu kali menggunakan lot yang lebih besar sedikit tetapi dapatnya sudah lebih banyak. Dan ini perlu dilakukan dan dilatih dengan hati-hati. Tanpa kita berlatih, tanpa kita mengulang-ulang melakukan tes market, maka kita tidak akan menemukan itu, karena betul-betul berat membaca yang akurat itu. Kalau kita betul-betul tidak sering latihan, berat. Sama halnya dengan seorang sniper. Sniper itu kalau tidak betul-betul terlatih juga tidak bisa masuk ke bagian sniper, karena harus bisa bergerak dengan senyap, artinya harus bergerak dengan cepat, kemudian bisa memahami jarak target, kemudian bisa memahami arah angin kira-kira nanti seperti ini. Sekali dor kena. Beda dengan Rambo. Kalau Rambo nembaknya banyak sekali, memang buruan dapat, memang target dapat, tetapi jangan lupa di sana peluru yang keluar. Seorang sniper, satu peluru sangat berharga. Artinya satu peluru kalau bisa dapat 2 target. Ya. Berikutnya kita baca resiko sekarang. Ya, tidak hanya kita membaca analisanya, tetapi juga dipertimbangkan resikonya, karena resiko ini tentu nanti sangat melekat erat dengan transaksi kita. Apapun yang kita kerjakan selalu ada resikonya, karena itu harus dipersiapkan strateginya, harus dipersiapkan simulasinya seperti apa. Ya, kita awali dengan profit dulu. Bagaimana mengambil profit dengan cepat? Mengambil profit dengan cepat bisa dengan rasa. Artinya kalau sudah pengalaman panjang bisa dikira-kira sampai di mana kekuatan pergerakannya itu, volatilitasnya seperti apa. Ya, itu kalau sudah ahli dan terbiasa dengan pergerakan itu ketemu, oh ini ternyata mau balik, oh ini ternyata mau lanjut, ini ketemu. Tetapi ketika kita belum berpengalaman yang panjang, kita bisa menggunakan metode ini. Ambil separuh bodi atau ekor panjangnya dari candle sebelumnya, ya, ambil separuhnya untuk di take profitnya atau ambil profitnya, atau terserah. Artinya fleksibilitasnya tinggi, artinya tergantung juga masing-masing. Kalau masing-masing sudah cukup dengan profit itu, ya silahkan di close, karena begitu profit pasti menjadi milik kita. Ya, saya selalu ingatkan ke teman-teman kalau profit silakan diamankan. Profit silakan amankan. Tujuannya apa? Karena kita transaksi trading, tujuannya adalah profit. Kalau udah profit selesai, amankan. Nanti mau nambah lagi, lihat market lagi, lihat perkembangan berikutnya. Masih banyak peluang kok. Jangan khawatir nanti ketinggalan. Enggak. Marketnya bergerak 24 jam. Ya, kecuali hari Sabtu Minggu 24 jam. Mau sepuas kita bisa saja. Ya, tetapi
ketika kita tidak mau berlarut-larut dengan floating minus, maka kita bisa menggunakan strategi sederhana ini. Ambil separuh body atau separuh ekornya. Kalau misalkan ekornya panjang, berarti ambil ekornya. Kalau bodinya panjang, ambil bodinya. Mana yang panjang? Dari ekor dan bodi atau bodinya itu. Ambil setengahnya. Ya, namun demikian juga tetap memperhatikan area-area support resisten ini. Kemudian resiko atau lossnya bagaimana? Kalau market berbalik bagaimana? Nah, dengan metode yang hampir sama, ambil separuh dari body plus ekornya, separuh body plus ekor panjangnya, yang misalkan running sekarang ini bergerak, maka sebelumnya kan panjang, ada ekor panjang atau bodi panjang, ditambahkan atau diukur dari ujung atas ke ujung bawah, bodi ke ujung bawah ekornya, ekor ke ekor, berapa itu ambil separuhnya untuk resikonya. Ya, mungkin teman-teman masih bingung, ini ya apa caranya ini, gimana caranya ini? Baik, kita akan masuk ke prakteknya nanti, bagaimana caranya mengambil profit, bagaimana cara menaruh resiko tanpa perhitungan yang menjelimet. Tetapi jangan lupa juga manajemen resiko yang kita sampaikan kemarin tetap dipelajari, tetap difahami biar menguasai berbagai ilmu. Oke, saya coba untuk masuk ke MetaTrader untuk membuktikan dan untuk mempraktekkan ini seperti apa kerjanya, biar teman-teman nanti bisa mudah membacanya. Saya ambil contoh yang paling kecil saja, atau bisa di emas juga bisa, terserah. Ya, contoh pertama yang dilakukan adalah daily, selalu daily dulu. Yang pertama berita tadi dilihat, ada berita jam 9. Ada berita jam 9, kita lihat dulu, karena beritanya tidak ada angkanya, maka tidak akan bisa diterka di sana, karena hanya pidato pernyataan itu tidak bisa dibaca dengan angka, nanti akan muncul di chart MetaTrader-nya. Jadi di MetaTrader akan terbentuk nanti candle-nya. Kalau misalkan dampaknya besar, nanti candle-nya akan bergerak panjang. Ya. Kalau melihat dari pergerakannya tidak terlalu berdampak. Cara analisa yang tadi. Oke, kita coba praktekkan. Yang pertama di daily, lihat D1 dulu. Oke, D1. Kemudian lihat trennya. Tren panjang dulu, perkecil. Biasakan di zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Oke, trennya kemana? Dilihat. Dari sini naik, trennya naik. Oke, trennya naik. Berarti trennya naik ke sana. Kita lihat dulu, ini trennya naik. Oke, 1, tren umumnya naik. Kemudian berikutnya, jangan lupa setelah tren kita lihat support dan resistennya. Nah, ini yang teman-teman terkadang lupa di sana. Yang di atas ini ada area-area support resisten. Bagaimana menentukan? Cari titik rejeksi yang banyak di sana. Sering terjadi rejeksi atau sering terjadi penolakan di sana. Perhatikan yang mulai dari sini. Mulai dari sini, ini ada rejeksi tinggi. Ya, ini rejeksi, ini rejeknya di atas. Maka saya ambil di antaranya ini. Ini adalah rejeksinya. Ini namanya titik resisten. Ya.
resisten yang kita buat sendiri tetapi akurat. Artinya apa? Kalau sudah ada titik resisten di sana, perhatikan candle yang sekarang, ya. Yang kemarin-kemarin candlenya nembus tapi ekornya ini tidak berpengaruh. Ya, kalau bodinya masih di bawah berarti tidak pengaruh. Area-area sekitar rejeksi ini kembali lagi ke bawah lagi. Artinya ditolak terus. Sampai di sini berhenti. Ini adalah titik resistennya. Oke, kita tarik garis begini. Ini secara umum dulu di D1. Oke, ketemu resistennya. Supportnya di mana? Ya, supportnya itu kita cari terdekat. Ada kok rejeksi terdekat di sini. Ini di sini mantul ke atas, sampai di sini mantul lagi. Ini tidak sampai. Artinya inilah titik supportnya. Ya, support terdekat dulu. Ya, menentukan sendiri. Terkadang saya kalau di jalan saya hanya sekilas membaca dan tidak perlu di garis-garis begini, hanya pakai crosshair ini. Saya tarik, darah situ ya sudah. Artinya di area inilah nanti market itu akan bergerak sideways. Ya, ketika sudah ada salah satu yang ditembus, maka akan breakout, dia akan lanjut. Sementara ini berhari-hari ini tidak ada yang ditembus. Di bawah hanya mantul, di atasnya juga mantul. Artinya berkisaran di sini, di area-area sideways. Ya, tidak ada tren yang menonjol. Berarti di area kotak ini. Ini di area kotak ini namanya. Nah, ini. Di area rectangle ini. Kalau saya gambarkan area-area ini adalah area kotak. Belum keluar dari area ini. Ya, seperti ini. Oke. Berikutnya kalau sudah ketemu support resistennya, maka tentukan ringnya, lihat ringnya. Ring harian itu sangat-sangat berpengaruh. Ya, walaupun tidak selalu fix begitu, tetapi minimal kita bisa menentukan kekuatan itu, sehingga kita bisa menyesuaikan ketahanan kita, modal kita. Ring itu bagaimana? Ring itu kekuatan pergerakan. Jadi dari ujung ke ujung ini adalah ring. Bagaimana kita tentukan? Tentukan 5 hari terakhir, pilih yang tertinggi. Berarti kalau tertinggi dari 5 hari ini adalah ini. Ini berapa? 3.700. Ringnya 3.700. Saya catat dulu. 3.700 pip. Ya, ini kalau baca pip sebenarnya 370 kalau di broker yang menggunakan 4 digit. Kalau yang 5 digit maka ditambah 01. Ya, sesuai dengan yang kita ukurin tadi 3.700. Apakah hari ini nanti 3.700? Belum tentu, bisa kurang, ya bisa lebih sedikit, tergantung adakah sinyal-sinyal nanti yang melanjutkan itu, bahkan membalikkan. Nanti akan ketemu di H1 nanya. Ya, pola-pola apapun yang terbentuk ketika mau berbalik, ketika mau melanjutkan akan terbentuk di H1. Kalau D1 tidak bisa. D1 ini adalah global dulu. Ya, minimal kita punya ancar-ancar. Kekuatannya maksimal 3.700 begini. Artinya kita harus siapkan ketahanan yang cukup. Kemudian kalau sudah ketemu ring, support sudah, resistance sudah, trennya sudah, ring sudah, ya, berikutnya perhatikan atau bandingkan candle N-1. N-1 itu satu candle sebelumnya, berarti hari kemarin. Ini adalah running, ini yang kemarin. Ya, kalau saya geser ini biar kelihatan, saya geser dulu.
atau saya hapus dulu ya. Ya, perhatikan kemarin ini ada ekor panjang, ada bodi merah, ekor panjang. Ya, artinya apa? Kalau di logika, market itu bergerak naik terus, setelah ini hijau ini berjajar naik terus, ketika dekat-dekat dengan area resisten, coba perhatikan, ini sampai di atas, dia berusaha untuk naiknya ini melanjutkan tren yang beberapa hari terakhir. Dia berusaha melanjutkan. Ini awalnya bukan merah ya, awalnya hijau dulu. Setelah sampai di puncak sini ternyata tidak mampu. Artinya penolakannya luar biasa. Seller menolak luar biasa. Sampai berakhir dengan ditutup dengan ekor yang panjang dan berada di kisaran resisten. Ya. Apa artinya ini? Artinya karena ada kekuatan naik, ada kekuatan turun, maka pasti ada dua kekuatan. Ada dua kekuatan. Diingat ini sudah naik dulu tetapi sampai di ujung ditolak oleh seller. Ya, saya cenderung ke sellernya yang ini. Kalau ini cenderung ke sellnya, tetapi belum kuat, harus menunggu konfirmasi lagi. Satu candle lagi di sini nanti kalau terbentuk merah, maka candle berikutnya berpeluang untuk lanjut merah. Ya, karena ini masih awalnya sebelumnya kan sebelum turun naik ini. Ya. Jadi perhatikan teman-teman, sebelum ini naik, ini turun dulu. Turunnya lumayan, ini kelihatan kecil tapi daily. Ini kalau dilihat 500 lebih. Ya, kalau kita manfaatkan misalkan dari ini penolakan dari naik ke atas ditolak, berakhir dengan merah, berarti ini berpeluang buyernya sudah tidak kuat, ditekan oleh seller dan berakhir dengan bodi warna merah, ekornya panjang. Artinya peluang sell banyak. Ketika kita masuk di sana betul-betul dapat dulu 500 lebih. Ya, ini secara umum dulu kita melihat di D1. Setelah kita melihat D1, baru kita melihat H1 untuk penjabaran pergerakan lebih detailnya. Ya, ini pergerakan H1. Ya, seperti ini pergerakannya. Kalau H1 ini menjabarkan dari daily-nya. Ya, seperti apa? Ya, ketika ini turun, kemudian menyentuh area-area support terdekat, dia kuat apa enggak? Ini kan area rejeksi, ini support terdekat. Perhatikan sampai sini dia enggak mampu. Berikutnya disusul lagi, enggak mampu lagi. Maka ini yakin pasti naik. Ya, kenapa tadi yang tadi siang saya masuk di sini, saya ngambil posisi sell. Kenapa ngambil posisi sell? Padahal saya sudah tahu ini adalah area support. Saat ini saya berikan petunjuk di sana di grup tadi. Saya punya dua posisi, satu pending order, satu langsung sell. Ya, di pas area support. Saya sampaikan di pas area support. Artinya area support itu area pembalikan. Tetapi kenapa saya ambil sell? Saya hanya memanfaatkan pip kecil. Saya hanya memanfaatkan pip kecil. Ya enggak apa-apa. Yang penting saya dapat karena lotnya lumayan besar. 0,25 itu cukup besar karena bergerak ya. Kalau saya tadi di sini ketika naik saya ngambil posisi sell. Jadi pas turun saja dapat sekitar 60-an dolar. Kemudian ketika berakhir dengan naik, artinya ditutup dengan volume di atas support, maka saya yakin akan berpeluang disitulah titik supportnya, betul-betul titik supportnya. Maka ketika sudah
merahnya dihabisi tadi jadi ekor, kemudian naik jadi warna hijau, saya masuk lagi dengan buy. Karena alasan apa? Alasan ini adalah area-area support, sementara merah ini sudah ditolak, kemudian hijau juga sudah turun di area support ini, mantul lagi, balik lagi. Karena itu saya yakin di situ adalah titik paling akurat untuk naik. Ya, saya tidak tahu sampai naik tinggi begini, tidak tahu. Bagi saya ada peluang naik. Saya ngambil sekitar 100 sekian dolar, 110 kalau tidak 120 tadi. Ya, artinya apa? Artinya kita bisa manfaatkan dari ya perbandingan antara body dan ekor saja, dengan titik support, dengan titik resisten, dengan ringnya. Kemudian sebenarnya profitnya kita bisa lihat, tadi saya praktekkan ya. Ketika kita ngambil di sini tadi, misalkan buy, karena ini area-area support sudah tidak ditembus, artinya sudah kembali, maka ketika saya pasang buy di sana, berapa target profitnya? Maka bisa dihitung bodinya ya, karena ini yang paling panjang body, bukan ekornya. Kalau ekornya panjang, berarti kita pilih ekor. Karena ini yang panjang body, kita ukur bodinya, target diukur dari sana 806, berarti separuhnya adalah 403. Coba perhatikan, kalau saya ngambil tadi di sini 450, 460 dalam satu candle. Kalau dua candle lebih, berarti masuk. Terus area toleransinya berapa kalau berbalik? Ya, diukur semua bodinya sampai ke ekor, ujung sampai ujung, diukur berapa? 1113. Separuhnya berapa? Ya 1100 berarti 550. Dari sini kalau kita ambil posisi ini ke bawah, tarik 550, kasih gas, disitulah titik stop lossnya. Ya, seperti itu kira-kira cara singkat, dan saya yakin teman-teman mudah melakukan seperti itu. Tetapi perlu dilakukan latihan, perlu dilakukan uji coba ya dengan akun yang demo dulu, biar bisa membuktikan teknik ini, metode ini betul-betul gampang, singkat, dan bisa profitable, asalkan dilakukan dengan hati-hati dan perhatikan semuanya. Yang saya lakukan, yang kita buat patokan tadi, semuanya perhatikan, jangan hanya satu persatu, tetapi utuh semuanya dari mulai awal sampai akhir. Ya, sementara materinya itu dulu untuk malam hari ini. Besok kita bisa ulas lagi biar nanti lebih mantap lagi. Sebelum saya tutup, saya akan buka sesi pertanyaan dulu. Silahkan yang mau bertanya, audionya bisa diaktifkan dulu atau bisa chat di fasilitas chat yang ada. Ya, nanti akan saya coba untuk menjawabnya. Ini Mas Agus, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus, terima kasih kembali. Yang lain kalau mau bertanya bisa silahkan di sharing ke teman-teman juga. Jadi nanti Ya, kita saya bahas. bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, begini Pak. Jadi setelah melihat penjelasannya George tadi, artinya di time frame daily itu betul-betul pengaruhnya luar biasa, George, Ya. ya. Artinya dalam hal menarik support dan resisten, terus apa namanya, semua aturan-aturan sebelum kita entry semua kita pedomani di daily. Daily, nomor satu daily. Ya, daily. Kemudian entry-nya di H1, di H1, selalu di H1. H1. Ya. Ya, itu aja, George. Terima kasih. Ada lagi? Baik, jadi selalu nomor satu baca berita, yang kedua time frame daily, itu yang paling penting karena di daily itu ketemu nanti. Itu candle yang running itu mau kemana, nanti dari satu candle sebelumnya sebenarnya ketemu. Dari satu candle D1, satu candle sebelumnya yang kemarin itu sebenarnya ketemu mau kemana. Kalau ada dua arah yang
dua arah naik turun ya bisa manfaatkan dua-duanya, buy bisa, sell bisa. Ketika pas di awal ada sinyal turun, masuk turun dulu, sell. Nanti ketika sudah area support sudah selesai, masuk buy, ya, dan seterusnya seperti itu. Pengambilan posisi selalu pakai H1 karena di H1 nanti akan lebih detail, baik itu pola candle yang terbentuk atau ekor-ekornya nanti akan ketemu di sana semua. Oke, kalau ada pertanyaan lagi monggo silakan yang lain kalau mau bertanya lagi. Saya yakin mudah sekali ini. Saya berusaha untuk mencari metode yang betul-betul sangat gampang difahami oleh teman-teman semuanya, biar nanti tidak terlalu berbelit-belit dengan teori, karena kita semuanya ini tidak butuh teori. Yang kita butuhkan adalah profit, dan profit. Bagaimana cara cepat profit? Tetapi juga jangan terus profit bagaimana caranya, bagaimana ya supaya saya punya pola candle yang akurat, saya punya indikator yang akurat. Jangan begitu sudah. Itu bukan metode kita untuk menemukan arahnya. Itu namanya pengen enaknya sendiri. Kalau ada seperti itu nanti dibeli Pak sama orang yang punya duit banyak. Ya seperti itu Pak kira-kira. Mohon maaf kalau ada yang kurang bahasa saya. Yang lain mungkin kalau ada bertanya silahkan. Ya sekali lagi juga saya pengen memberikan gambaran. Coba perhatikan di hari ini di H1 di pasangan X out. Ini area-area sideways, area-area konsolidasi begini membentuk rectangle. Artinya rectangle ini naik turunnya hampir sama. Sekali naik dia naik, kemudian turun lagi, area-area sini balik lagi. Nanti di area kotak yang saya lingkari ini, coba perhatikan nanti kalau ditembus, misalkan ini ya, ditembus hijau berakhir dengan hijau seperti ini, pastikan nanti naik, candle berikutnya pasti naik. Sebaliknya ketika ini turun jadi warna merah dan merahnya menembus dari yang kotak ini, yang saya kotak ini menembus dalam bentuk body loh ya, bukan ekor, bodinya utuh menembus, maka berikutnya coba perhatikan nanti diuji langsung pasang sell, saya pastikan nanti dapat ya. Oke, kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri di kesempatan ini dengan ucapan terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut pada kelas besok malam, masih ada waktu. Silakan nanti diikuti lagi. Ya, jangan sampai tidak diikuti karena selalu ada ilmu yang bermanfaat, selalu ada yang mungkin teman-teman belum ketahui. Karena itu janganlah ya kita berat untuk belajar. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas, semoga profit selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.